Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Agustina, NIM E201911176 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud, yaitu tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum mengetahui lebih lanjut apa tugas dan wewenang dari OJK, kita perlu mengetahui definisi dari OJK terlebih dahulu. Jadi, OJK adalah lembaga negara yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan juga pengawasan terhadap jasa industri keuangan secara terintegrasi. Yang termasuk dalam pengawasan OJK yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan lainnya. Dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki beberapa asas. Asas yang pertama adalah asas independensi, yaitu OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas yang kedua adalah asas kepastian hukum, yaitu setiap fungsi dan tugas yang dilakukan oleh OJK dapat dipastikan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum, yaitu setiap tugas dan wewenang OJK semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam ada asas integritas, dan yang terakhir ada asas akuntanisme. Yang selanjutnya adalah tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tugas yang pertama adalah mengatur dan mengawasi setiap kegiatan jasa keuangan, baik itu di sektor perbankan ataupun di sektor non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan juga mengawasi setiap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir adalah mengatur dan juga mengawasi setiap kegiatan keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya adalah wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor industri jasa keuangan. Yang ketujuh, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, dan juga tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.